Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 4,8/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi ini adalah salah satu film tahun 2014 yang tiba-tiba aja mendadak viral lagi gitu ya. Dan gue curiga pasti ini viral karena TikTok. Dan memang bener ini viral karena TikTok. Jadi sebenarnya gue udah tahu gitu sih kalau misalkan ada request di kolom komentar gitu ya. Kan nonton film ini dong, nonton film ini dong. Tapi filmnya itu sama gitu. Itu pasti viral dari TikTok. Pasti deh. Ya contohnya kayak film Antrum, Autopsy of Jane Doe, atau Human Centipede kemarin gitu kan. Dan juga film ini ya semuanya viral karena TikTok. Dan maksud gue memang pada dasarnya film yang viral di TikTok nggak mungkin film drama gitu kan, pasti film horor yang menjijikan, menyeramkan, apapun itu, ya itu gampang banget viral. Dan tungguin aja loh, sebenarnya ini kan film A24, maksud gue kayak film A24 bisa viral, kok bisa ya? Dan yang pasti di sini akan agak spoiler. Masuk ke penelan pertama soal story, gue kasih nilai 3. Di awal film kita langsung dikasih info bahwa ini adalah actual event, jadi kayak ya gue penasaran aja sih apakah ini beneran ada gitu kan. Dan bahkan ketika film ini dibuka, gue ngerasa vibe dari film ini tuh bukan kayak film horror, tapi kayak film komedi. Dan ternyata setelah ini berjalan ke tengah dan bahkan sampai ke ending gitu ya, gue jadi mikir ini mah bukan film horror. Gue malah ketawa-ketawa, malah ngakak, malah gimana ya, ngakaknya bukan karena ketawa lucu sih, lebih kayak konyol banget gitu loh filmnya. Konyolnya tuh karena idenya nggak jelas sebenarnya. Ini premis film ini sebenarnya mirip-mirip kayak Human Centipede gitu ya. Cuma ya istilahnya kalau Human Centipede diubah menjadi centipede gitu, jadi kelabang, tapi kalau di film ini diubah menjadi anjing laut. Udah, poinnya itu doang. Dan bahkan di adegan awal-awal juga sama kan, tentang karakter yang mau disiksa itu, dia datang ke rumah si orang yang penyiksanya gitu, terus ya udah dikasih teh, sama-sama dikasih teh juga, dikasih minuman, jadi pingsan, terus udah deh diubah jadi hewan tersebut. Dan mungkin untuk di fase awal gitu ya, karena dia tidak langsung diubah menjadi anjing lautnya, tapi dia awal-awalnya kan kakinya diamputasi dulu. Mungkin ini makna lainnya adalah karena dia bikin lawakan atau ingin bikin podcast dari si Kill Bill Kid yang motong kakinya sendiri. Jadi ya kualatnya dari situ aja nggak sih? Dan di saat itu juga karena dia udah nggak bisa jalan, dia duduk di kursi roda doang, makanya dia akhirnya punya kesempatan untuk nelfon si pacarnya dan temennya gitu ya. Walaupun ya pacarnya dan temennya itu juga lagi selingkuh gitu kan. Terus dia naruh handphone kayak di wastafel yang ngeri banget gitu, kalau itu jatuh kena wastafelnya basah, nyetrum dan segala macemnya. Dan sampai akhirnya nih, akhir yang gue tunggu-tunggu, maksudnya kayak ini agak lama juga sih maksud gue untuk menunjukkan si Wallace yang ini berubah jadi anjing lautnya tuh agak kelamaan gitu ya. Ternyata ada di belakang-belakang banget, yang ternyata ketika itu ditunjukin sebenarnya itu kayak serem, jijikan, tapi di saat yang bersamaan juga jadi lucu karena mungkin efek kameranya kali ya. Efek kameranya itu tiba-tiba zoom out, zoom in gitu loh. Itu kayak tipikal film komedi banget kan. Atau mungkin karena makeup anjing lautnya ini ya, maksud gue ya mungkin menjijikan karena ada darah-darahan merah-merahnya, tapi ya itu juga bentuknya kayak parodi gitu nggak sih? Kayak tipikal film-film ya B-movie banget gitu loh, yang nggak punya budget gede-gede banget. Sebenarnya budgetnya ini lumayan sih, cuma maksud gue ya gimana ya, kayak aneh aja gitu loh. Dan mungkin kalau untuk di sini gitu ya, motivasi si Howard, si bapak-bapak ini yang pengen mengubah seseorang menjadi anjing laut ya, karena dia nyeritain bahwa masa lalu dia pengelana gitu kan. Dia pernah terdampar di sebuah pulau gitu, terus dia merasa diselamatkan sama anjing laut dan dia menjadi sahabatnya anjing laut gitu. Tapi ending-endingnya dia malah makan anjing lautnya karena ya nggak punya makanan gitu kan. Padahal sebenarnya dia bisa ngambil ikan nggak sih, dia nyoba berenang gitu kan ke pinggiran pantainya itu. Cuma yang gue bingung, ini bapak-bapak nggak terlalu dijelasin sih, maksud gue ya background dia gitu loh, kenapa dia punya rumah semewah itu, segede itu, perabotannya itu mewah-mewah banget, bahkan kursi rodanya juga yang otomatis gitu kan. Dan bahkan background dia juga bukan seorang background dokter. Jadi maksud gue kayak ya ngerti sih, memang di sini kan percobaan dia mengubah seseorang menjadi anjing laut bukan cuma sekali gitu kan, udah berkali-kali banget dari dia zaman dulu banget gitu kan. Ya karena dia bukan dokter ya, maksud gue ya gimana caranya dia ngerti gitu loh supaya orang tidak ya darahnya nggak kehabisan dan segala macemnya gitu kan pas lagi proses operasinya. Dan apalagi nih ketika ini nyampe ke adegan klimaks gitu ya, sumpah ini nggak jelas banget adegan klimaksnya, nggak jelas banget, parah sih. Kayak
ini masih nempel di otak gue banget loh. Adegan klimaksnya tuh ya tiba-tiba si Howard yang itu, si bapak-bapaknya dia pakai kostum anjing lautnya juga, terus dia kayak bertarung gitu sesama anjing laut gitu kan, sesuai gambar yang di proyektor TV-nya itu. Terus udah gitu pas si kedua anjing laut ini lagi berantem gitu kan, padahal anjing lautnya pakai kostum gak sih? Maksud gue ini tuh musiknya udah kayak ya film komedi banget, bukan kayak film yang menegangkan, thriller atau apapun itu. Sumpah gue kagak ada takut-takutnya nonton film ini, kagak ada menjijikannya juga, bener-bener kayak ini film komedi sih sebenarnya. Terus yang gue bingung ending-endingnya ternyata si Wallace ini dia jadi anjing laut beneran secara permanen. Gue ngerti sih memang di situ ada dialog kan, kalau si Wallace ngebunuh si Howard ya dia akan menjadi anjing laut secara permanen. Ya kenapa bisa gitu loh, bukan yang itu awalnya dibilang cuma kostum anjing laut doang. Maksud gue memang nggak ada gitu dokter di dunia ini yang bisa ya mengubah dia menjadi manusia biasa lagi. Itu kan cuma kostum doang kan sebenarnya. Dan ya pasti ketika film ini habis gitu ya, di sini di tengah-tengah ada after credit scene walaupun nggak terlalu penting banget, dan juga pas di bagian pertengahan credit scene-nya ini juga ada adegan dimana bahwa ini kan sebenarnya ya udah gue bilang tadi di awal bahwa ini adalah actual event yang sebenarnya film ini diangkat dari acara podcast si Kevin Smith. Kevin Smith itu ya director dan penulis film ini. Nah maksud gue dia tuh sempat ngadain acara podcast ngomongin soal manusia yang diubah jadi anjing laut, terus dia voting gitu di internet gitu loh, pakai hashtag walrus yes, walrus no. Terus ya mungkin banyak yang penasaran pengen dibikin filmnya kali ya, jadi pada yes gitu loh. Cuma mungkin pada akhirnya gitu ya ngomongin soal film A24 yang dimana biasanya ini produksi A24 kan bagus-bagus gitu kan film-filmnya, walaupun film horror kayak The Lighthouse aja sebenarnya gue suka gitu loh. Tapi kalau misalkan ini tuh ya karya memang film B-movie banget, sama juga kayak film Slice tahun 2018 gitu kan, pemainnya padahal si Zazie Beetz. Itu film B-movie banget dari A24 yang bener-bener isinya juga nggak jelas banget sih, jelek banget. Cuma nih kalau misalkan kalian tahu film judulnya In Fabric produksi A24 tahun 2019 tahun kemarin, itu film horror komedi sebenarnya nggak terlalu komedi banget sih, lebih kental horornya yang menurut gue itu cukup oke. Nanti coba gue review deh. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 3. Atau kenapa di beberapa dialog gue ngerasa ini terasa membosankan, tidak dimengerti, dan lawakan-lawakannya ya nggak lucu aja. Mungkin salah satu lawakan yang bisa bikin ketawa cuma adegan dimana si pacarnya itu lagi nelfon polisi Kanada gitu kan, terus ditanya websitenya itu apa, Nazi Party, terus kayak langsung ditutup teleponnya. Itu nggak tahu kenapa lucu aja sih. Udah itu doang yang bikin gue ketawa, sisanya garing banget lawakannya. Dan apalagi gue ngerasa naskahnya ini terasa berantakan dan kayak ditulis tidak serius gitu ya. Terus juga pas adegan dimana si pacarnya itu dan temennya itu ketemu sama detektif orang Kanada yang ya lagi ngobrol-ngobrol di area restoran gitu kan, dan itu obrolannya lama banget dan terasa tidak penting, to the point. Pokoknya kayak bertele-tele banget gitu ya, karena dia lagi mabuk gitu loh. Karena gue juga sebenarnya males sih nonton film yang istilahnya ngomongin orang ngelantur, karena dialognya nggak kemana-mana gitu kan sebenarnya. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 3. Sebenarnya nih ya kalau gue lihat di Wikipedia, film-filmnya Kevin Smith itu tuh udah lumayan banyak gitu loh, tapi nggak terlalu banyak yang terkenal. Dan ketika gue lihat trailer-trailernya, bahkan film ini si karakter dua pelayan supermarket itu, yang dua cewek itu, nah itu tuh dibikin spin-off-nya juga, judulnya Yoga Hosters, yang dimana pas gue lihat trailernya aja ini kayak anjir udah jelek banget. Bahkan dislike-nya aja itu banyak banget loh yang nge-dislike video trailernya. Terus gue baca komen-komennya juga kayak ya maksudnya orang-orang tuh pada yang ngehujat gitu, padahal belum nonton filmnya gitu kan. Jadi maksud gue si Kevin Smith bikin film ini terasa ya kayak ya cuma dari hasil voting doang gitu loh, bukan karena keinginan pribadi ingin bikin film. Nggak tahu sih. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 4. Ini dia, aktingnya nggak ada yang membantu sama sekali, semuanya nggak ada yang oke, siapapun itu. Bahkan Wallace juga ya dia suka main film banyak sih, cuma ya udah gitu doang aktingnya gitu loh. Dan untuk karakter-karakter lainnya juga nggak ada yang oke banget. Pacarnya, temennya Wallace juga sama aja. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 6. Mungkin pas di awal-awal memang gue agak skeptis gitu kan, ngelihat ini gambarnya kayak ya tipikal film kelas B banget gitu. Tapi memang pas di pertengahan ya agak sedikit oke. Terus banyak pengambilan-pengambilan gambar yang membuat ini jadi komedi yang akhirnya ya ini ya jelas gitu sih sebenarnya. Maksudnya visi misinya mau bikin jadi horror komedi, cuma ya nanggung-nanggung gitu jadinya. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Sebenarnya karena memang ini kebanyakan di area rumah itu, yang sebenarnya area rumahnya oke-oke aja sih, bagus gitu loh. Dan juga area taman bermain si anjing lautnya itu juga gitu kan. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Pas adegan si Wallace ini lagi dioperasi gitu kan, diamputasi apa segala macam, mungkin memang itu adegannya lumayan disturbing gitu, kayak kaki yang nggak ada, tangannya juga lagi dijahit gitu, itu agak mengganggu aja sih. Tapi ketika ditunjukin
adegan ya bentuk si anjing lautnya itu nggak tahu kenapa memang terkesan kayak film komedi, maksudnya kayak bukan komedi, kayak film parodi maksud gue. Apakah memang departemen makeup ini sengaja gitu, maksudnya memang nggak mau dibikin jadi film yang terlalu serius banget gitu. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 6, dan pada akhirnya semua pelan-pelan tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.